saya diminta topik tentang kajian riset efektivitas pembasahan sekat kanal serta faktor-faktor yang mempengaruhi serta model prediksi efektivitas sekat kanal. Dari judul itu saya coba breakdown kira-kira apa yang perlu saya sampaikan ya, berdasarkan TOR yang dikirimkan kepada kami. Ada 3 hal ini yang diminta, namun sebagai pengantar saya coba memberi satu atau beberapa hal yang terkait dengan itu ya, terkait dengan 3 hal itu. Juga diminta susulan tentang riset gap dalam water management. Ini dari panitia ya. Baik, saya coba membahas satu persatu tentang hal ini ya. Yang pertama tentang ya manajemen air di lahan gambut. Jadi sebenarnya sekat kanal itu adalah satu bagian kecil saja dari satu sistem tata air. Jadi kalau kita bicara pembasahan gambut, kita tidak bisa sekedar berbicara sekat kanal yang secara individu, tetapi kita bicaranya harus berdasarkan satu sistem tata air pada satu kesatuan. Nah, satu kesatuan itu apa? Itu dalam satu kesatuan besar itu biasanya kita sebut dengan KHG kalau untuk lahan gambut ya. Jadi kita berbicaranya untuk manajemen tata air ya, itu berbicara berdasarkan KHG atau sub KHG atau landscape ya, yang lebih kecil lagi. Tadi Pak Ferry sudah mengusulkan juga ada bagian lebih kecil lagi, ada meso dan mikro. Ya. Mungkin itu akan jadi lebih detail ya. Nah, satu contoh ini yang kami ambil di KHG Pulau Tebing Tinggi. Satu KHG Pulau Tebing Tinggi ini berdasarkan utamanya adalah kondisi topografi dan kedalaman gambut, itu kita bisa deliniasi menjadi sub-sub KHG. Nah, sub-sub KHG ini bisa dipecah lagi jadi sub atau landscape yang lebih kecil lagi, atau tadi Pak Ferry mengusulkan meso ya. Nah, jadi selanjutnya kita berbicara tentang water management pada skala yang lebih kecil itu, dan itu tidak bisa kita pecah-pecah lagi. Kalau kita pecah lagi, malah kita akan kita akan merusak gambutnya karena akan otomatis akan mencacah-cacah sub KHG yang sudah satu kesatuan hidrologis tersebut. Nah, bagaimana prinsipnya? Prinsip manajemen tata air adalah menyimpan air selama mungkin. Nah, bagaimana kita bisa menyimpan air selama mungkin? Kita memanfaatkan kubah-kubah gambut ini dengan kedalaman yang lebih dalam, ya, lebih dari 3 meter. Ini berfungsi sebagai reservoir air yang berada di dalam tanah. Jadi ini ketika kita musim hujan kita coba simpan di sini, dan ketika musim kemarau ini air masih cukup tersedia di situ. Selanjutnya kita melakukan analisis neraca air. Ini suatu analisis yang sangat penting sekali, di mana kita bisa mengidentifikasi pada sub KHG ini pada bulan-bulan apa dan bulan-bulan apa ini mengalami surplus atau mengalami defisit. Nah, kalau di satu sub KHG itu dominan defisit, berarti sistem tata airnya adalah kita fokus bagaimana menyimpan air. Nah, kalau sudah surplus, itu berarti bagaimana kita menjaga itu tetap stabil. Kemudian berikutnya ini adalah pembuatan zona tata air. Nah, zona tata air itu dibuat berdasarkan pemikiran seperti ini. Jadi menyimpan air yang paling bagus adalah di dalam tanah. Nah, bagaimana kita bisa menyimpan air sebanyak mungkin di dalam tanah? Ini ada 4 alternatif ilustrasinya. Jadi yang pertama ini kita membuat sekat kanal yang seragam, yang jaraknya kurang lebih sama walaupun topografinya berbeda. Nah, ini adalah volume-volume air yang bisa kita simpan. Kemudian ini juga ya.
Sedangkan yang kanan ini mengikuti beda elevasi. Jadi pada lokasi yang beda elevasinya tinggi, kita buat lebih rapat. Nah, beda yang atas dan yang bawah ini adalah ketinggian spillway-nya. Jadi semakin tinggi spillway berarti air yang tersimpan juga semakin banyak. Nah, dari alternatif ini kita bisa lihat bahwa mana volume air yang paling banyak bisa disimpan. Itu adalah yang paling bagus kita terapkan di lapangan. Nah, kita lihat di sini ya, kita lihat volume ini lebih banyak. Jadi kalau mengacu dari sini, itu artinya bahwa di daerah yang flat seperti ini, kita sekat kanalnya bisa lebih dengan jarak interval yang lebih jauh. Ya. Sedangkan pada daerah yang slope-nya besar, kita buat lebih rapat. Nah, itu adalah fungsinya kita membuat zonasi. Jadi zonasi itu dibuat berdasarkan topografi. Nah, ini topografi, ya, topografi bisa dalam setengah meter elevasinya, bedanya atau 1 meter. Nah, penentuan sekat kanal itu berdasarkan beda elevasi ini. Nah, beda elevasi ini dijelaskan dengan ilustrasi ini. Nah, pada daerah yang daerah yang slope-nya besar, itu seperti ini, berarti sekat kanalnya lebih rapat. Sedangkan daerah yang datar seperti ini, itu bisa lebih jauh jaraknya. Nah, tetapi volume air yang tersimpan akan tersimpan pada daerah zona-zona ini. Jadi kalau kita sekat di sini dan di sini, maka air tersimpan ada pada daerah zona ini karena mempunyai elevasi yang sama. Nah, jadi itu pemikiran penempatan sekat kanal berdasarkan water zoning. Nah, perencanaan itu kemudian kita implementasikan ya di lapangan dengan menggunakan berbagai model sekat kanal. Namun pada prinsipnya kita merekomendasikan pada bagian hilir ya. Ini kalau di sini, ini bagian hilirnya adalah di sini. Itu kita rekomendasikan sekat kanal yang permanen. Yang permanen itu yang stabil dan durabilitasnya tinggi. Karena di sini adalah benteng terakhir penyimpan air di dalam subsistem ini. Sedangkan di daerah-daerah yang hulu itu bisa digunakan sekat kanal yang tidak permanen atau semi permanen. Nah, kemudian setelah kita implementasikan di lapangan, kita perlu monitor apakah sistem tata air yang kita bikin ini sudah memenuhi harapan kita atau belum. Harapan kita adalah tentu kita monitor dengan water table yang ada di lahan ini. Apakah sudah termaintain dengan baik elevasinya dalam rangka untuk membasahi lahan gambut di sini. Nah, jadi kita perlu pasang instrumen sumur pantau. Sumur pantau bisa manual, bisa juga otomatis di kawasan ini. Nah, terutama sekali dalam kondisi musim kemarau. Kalau musim kemarau itu water table-nya masih kondisi bagus, itu berarti tata air yang kita buat itu sudah cukup bagus. Namun kalau kurang misalkan jauh di bawah 40 cm ya, perlu dievaluasi lagi sistem tata air ini efektivitasnya. Nah, yang kedua tentang model prediksi efektivitas sekat kanal. Ini berdasarkan pengalaman yang kami buat di lapangan ya. Jadi sekat kanal itu efektif atau tidak ya kita lihat bagaimana goalnya. Goalnya adalah menjaga TMAT di lahan ini dalam kondisi tinggi untuk membasahi gambutnya. Jadi itu adalah goalnya. Sehingga kita perlu memantau water table di lahan ini secara kontinu. Mulai sejak sebelum hingga beberapa tahun setelah penyekatan kanal. Nah, kami lakukan sebelum sekat kanal ini dibuat, ya ini kebetulan ada kegiatan dengan BRG pada tahun 2018. Sebelum ini dibuat, kami sudah pasang sumur-sumur pantau di lahan ini dengan jarak tertentu ya, 50 meter, 100 meter, 150, 200, dan seterusnya. Nah, ada beberapa transek ya, ini airnya ngalir ke sana.
Nah, yang dua transek di hulu ini adalah untuk mengetahui dampaknya. Sedangkan transek yang paling hilir ini adalah sebagai kontrol. Sebagai kontrol kalau tidak ada sekat kanal, bagaimana TMAT-nya ya. Nah, metodenya seperti itu. Kami pantau ini sejak sebelum pembuatan sekat kanal hingga setelah sekat kanal dibuat ya. Dan itu masih kami pantau sejak sampai 2020, jadi udah 2 tahun, sekitar 2 tahun setelah pembuatannya. Dan ini sekat kanalnya juga perlu kita cek ya, apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Kalau di sini elevasinya, misalnya ini musim kemarau ya, ini di sini kering, berarti sekat kanal tidak berfungsi dengan baik. Tapi pada saat kami kunjungan ke lapangan, ini di sini masih penuh, di sini ya kurang ya. Berarti di sini bisa menyimpan air dengan baik. Untuk monitor kami bisa gunakan manual dan menggunakan otomatis. Nah, beberapa ini saya sampaikan hasil-hasil pemantauan kami ya. Di beberapa lokasi, kami ada tiga atau 4 site untuk memantau efektivitas sekat kanal. Yang pertama sekali kami lakukan dulu, kami cuma membuat satu transek ya. Satu transek dan kita aplikasikan pada tatupan lahan hutan sekunder. Kemudian hujannya kita pantau dengan alat sesame yang dibuat oleh BRG. Jadi kita bisa tahu hujan tiap harinya berapa. Kemudian fluktuasi TMAT ini kita pantau dengan menggunakan water logger di sepanjang ini. Jadi ketika ini diblok, maka air akan masuk ke lahan dan akan mempengaruhi TMAT di sini. Dan ini kita rekam fluktuasinya. Nah, ini dalam kurun waktu di bulan kering ya, hujan cuma ada 2 kali ini. Nah, kita bisa lihat ya fluktuasi TMAT-nya. Nah, dari sini kami membuat suatu korelasi, ini adalah jarak dari kanal, ini adalah kenaikan muka air tanahnya. Nah, di dekat kanal ini bisa meningkat sampai 0,6 meter ya. Semakin jauh, ini 50 meter, itu berkurang sehingga 0,25 dan seterusnya semakin jauh dari kanal itu dampaknya juga semakin berkurang. Hingga pada satu lokasi itu sudah tidak berpengaruh lagi. Nah, di sini kami menemukan jarak jangkauannya 170 meter. Nah, setelah kami identifikasi, memang pada lokasi itu topografinya lebih tinggi daripada lokasi yang terbasahi atau yang terpengaruh oleh sekat kanal. Jadi di sini sudah tidak berpengaruh kalau memang topografinya sudah tinggi. Di lokasi lain, ini di KHG lain, kami juga melakukan hal yang sama, tetapi ada ini beberapa transek ya. Beberapa transek sekat kanalnya juga berfungsi dengan baik sampai saat ini juga ya. Kami punya water logger, kami buat lebih jauh lagi karena kami berasumsi di sini lebih datar ya. Sampai 750 ke arah lahan. Nah, di sini kita lihat ya. Jadi dampaknya sebelum sekat kanal dibuat, ini fluktuasi airnya, baik di kanal maupun di lahan dengan jarak tertentu. Nah, setelah sekat kanal dibuat, nah ini naik signifikan. Naik signifikan ini di kanal, kemudian di lahan juga mengikuti, naik ya, signifikan. Sementara di 3 titik yang lain, ini stabil, tidak terpengaruh, walaupun sebelum sekat kanal dibuat, sampai sekat kanal dibuat, itu stabil saja di sini. Nah, di sini naik turunnya hanya dipengaruhi oleh hujan. Nah, dari sini kami juga membuat pemetaan secara spasial ya di sini ya. Ini sebelum sekat kanal dibuat, ya, warna biru ini adalah daerah yang TMAT-nya tinggi. Nah, setelah sekat kanal dibuat, ini pembasahannya jadi lebih luas ya di beberapa kondisi ya. Baik musim hujan maupun musim kemarau. Nah, ini musim hujan lebih banyak lagi area-area yang TMAT-nya tinggi. Nah, kami juga membuat grafik yang sama dengan sebelumnya. Ya. Jadi semakin jauh ke lahan,
kenaikan water table-nya juga semakin turun ya. Pada kondisi ini sampai jarak 270 meter. Artinya bahwa rewettingnya pada radius tersebut. Kami juga plotkan secara vertikal. Nah, pembahasannya sampai di sini. Ini juga kita lihat ternyata memang di sini topografinya juga lebih tinggi. Artinya bahwa ya ketika pembahasan itu bisa lebih jauh atau lebih pendek, ini sangat dipengaruhi oleh kondisi topografi di lahan tersebut. Ketika topografi tinggi, ini memang ya sudah sulit lagi menjangkau ke sana karena air mengalir secara gravitasi. Ini yang kami lakukan yang ketiga. Ini kami juga punya beberapa transek. Kemudian kami cari korelasinya nih, korelasi kenaikan air di lahan sama kenaikan air di lahan gambut pada jarak tertentu ya. Nah, ini pada transek yang pertama, ini dan transek yang kedua. Maaf, ini pada sumur pantau yang pertama, ini yang berjarak 100 meter, ini sumur pantau yang kedua 200 meter. Nah, ketika air di kanal naik sampai 0,4 karena pembahasan karena disekat, ini tidak begitu signifikan kenaikan di sini ya, di sumur pantau ini. Namun lebih dari 0,45 ini pengaruhnya signifikan. Jadi ketika di bendung, kenaikan di lahan ini 0,5 dan seterusnya, itu mulai berdampak di lahan yang berjarak 100 meter ini. Yang di jarak 200 meter juga similar, tapi besar kenaikannya lebih kecil daripada yang di 100 meter. Ini untuk yang transek pertama. Sedangkan ini adalah sebagai kontrol, ini yang di bagian hilir yang tidak terpengaruh sekat kanal. Jadi naik turunnya ini cuma ngikutin air hujan saja ya. Jadi di kanal naik sekian, di sini naik sekian ya. Itu karena pengaruh air hujan. Jadi tidak ada pengaruh sekat kanal. Ini di transek yang satu. Transek yang kedua polanya sama, cuma besarannya yang berbeda. Nah, kami juga menemukan suatu fenomena yang menarik. Ini bagaimana dampak pembasahan lahan gambut terhadap vegetasi. Kami juga ada riset di sini dengan menanam membuat 66 sumur pantau di sekitar sini ya, baik di kebun sagu maupun di hutan campuran atau daerah yang bekas terbakar. Ini adalah kanal ini sudah banyak sekatnya dan kita bisa lihat ya seperti ini, TMAT-nya juga elevasi di air di kanal juga cukup tinggi. Nah, dari sini kita menemukan suatu fenomena menarik bahwa tanaman sagu ini di sini jauh lebih bagus dibanding yang di sini ya, karena setelah kita lihat hasil data kita, TMAT di sini jauh lebih tinggi daripada yang di sini. Nah, sebenarnya ini juga kita harus concern ketika kita melakukan penyekatan di kanal ya, adanya pengaruh jalan. Ini pengaruh jalan ini juga secara tidak langsung menyekat kanal ini. Jadi di sini TMAT-nya tinggi karena di sini tidak ada penghalangnya. Jadi di sini TMAT-nya rendah karena di sini ada kanal beton, ada jalan beton yang secara tidak langsung ini juga akan menyekat sehingga penetrasi air di sini jadi berkurang. Sehingga kita bisa lihat di sini pertumbuhan sagunya juga jauh lebih bagus yang di sini. Secara diameter sagunya juga di sini lebih pertumbuhannya lebih bagus ya. Ini di spot yang lain kita bisa lihat ya. Kemudian yang berikutnya ini tambahan dari panitia untuk menyampaikan bagaimana gap rewetting untuk restorasi gambutnya. Ya, yang kami jumpai di lapangan, kami pernah ada studi di Giamsiak Kecil Bukit Batu.
tentang kondisi hidrologi di sana. Kebetulan di sana itu kami memang fokusnya waktu itu di lahan masyarakat. Di lahan masyarakat itu memang sangat bermasalah ketika musim kemarau. Di musim kemarau, kawasan itu kering dan tidak ada sumber air. Sumber air yang di kanal itu ya banyak banyak disuplai dari hulu. Sedangkan dari hulu ini perusahaan juga ingin aman di kawasan mereka. Jadi ketika musim kemarau ya mereka menutup habis lahan itu supaya lahan mereka tidak kering. Dan musim hujan mereka membuka dan itu dampaknya banjir di bagian hilir. Nah, studi kami itu waktu itu menyarankan ya kita harus water sharing pada satu landscape itu karena kita air itu ya pada sub KHG tersebut atau sub landscape itu kita tidak bisa berbicara secara parsial. Nah, kami rekomendasikan itu dan di tahun berikutnya ada kegiatan lagi dan kami melakukan tata air sudah berkoordinasi di wilayah konsesi dan di wilayah masyarakat. Bahkan kita di kawasan itu punya satu WA grup sendiri yang khusus membicarakan tata air di sini. Jadi ketika orang masyarakat di bawah, oh kami di sini kekurangan air, perusahaan membuka air, membuka lahannya. Jadi membagi airnya supaya di sini cukup basah. Nah, waktu itu perusahaan juga menantang kepada kami. Kalau saya kasih airnya bisa dijaga dengan baik atau tidak. Jangan-jangan saya kasih airnya cuma lewat saja dan ke laut. Nah, oleh karena itu kami juga membuat satu sistem tata air di sini yang bagus ya dengan memperhatikan water zoning itu dan penyekatan kanal juga kita buat berdasarkan itu. Nah ini sekarang sudah berjalan hampir 1 tahun dan ya kita evaluasi terus kinerjanya. Nah jadi itu yang masih belum banyak dilakukan dalam satu skala yang lebih besar sub KHG yang biasanya dalam satu sub KHG atau KHG itu di bagian hulu ini dikelola oleh konsesi, kemudian di bagian bawahnya lagi ada perkebunan milik konsesi atau milik masyarakat, dan di bagian hilir ini biasanya masyarakat. Jadi bagaimana mengatur air ya kita harus kompromi di sini. Karena sebagai yang sudah saya sampaikan di depan tadi, bahwa air harus disimpannya ya akan maksimum kalau ada di sini, karena di sini adalah kubah-kubah gambut yang sangat bagus untuk menyimpan air. Nah, jadi kalau di sungai atau di DAS itu ada istilah one river, one plan, and one integrated management, dan ini ada suatu grand design yang bagus pada satu DAS ya. Nah, ini kalau di KHG bagaimana? Ini yang belum ada. Mungkin suatu saat nanti ada satu istilah ya one PHU, one plan, and one integrated management. Nah, jadi multi pihak atau stakeholder ya adalah dalam satu KHG atau sub KHG itu ya duduk bersama bagaimana membuat tata air yang terintegrasi. Gap yang kedua ya ini bahwa proses restorasi itu atau restorasi itu tidak instan ya. Jadi kalau BRG sekarang 5 tahun itu belum nampak hasilnya, saya rasa ya itu sesuatu yang bisa dimaklumi karena ini ada satu pembelajaran yang menarik pada satu plot yang tidak terlalu besar ya, sekitar 3 hektar saja di lahan di Tanjung Leban ya. Dulu lahan ini terbakar habis ya, dulu ditanamin sawit. Kemudian kita bersama masyarakat bagaimana ya menanam tanaman-tanaman yang asli gambut, kemudian kita juga buat sekat kanal bagaimana menjaga lahan ini tetap basah. Kita juga pantau di sini ada sesame yang kita pasang dengan kerjasama dengan Hokkaido University.
Kemudian ya tahun demi tahun kita bisa lihat perkembangannya, dan di tahun 2020 ini baru foto saya ambil 3-4 hari yang lalu. Kondisinya sangat bagus sekali lahan itu, dan kami menilai ini adalah suatu restorasi yang sudah on the track. Jadi pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari perjalanan ini, bahwa ya restorasi itu tidak instan ya. Ini paling tidak butuh 10 tahun dengan area yang kecil yang kita bisa maintain dengan baik. Sedangkan kita lahan gambut ada luas sekali ya. Jadi kita butuh waktu yang relatif lama, dan kita lakukan usaha-usaha yang kontinu, terutama maintenance dan improvement. Jadi sekat kanal ini ya ketika kita buat ya udah rusak beberapa kali. Juga kita improve terus ya. Nah, itu yang mungkin kita juga jadi pertimbangan bagaimana dalam skala yang lebih luas ya. Usaha yang berkelanjutan dengan maintenance dan improvement. Di akhir paparan saya coba membuat satu simpulan ya. Yang pertama, bahwa prinsip water management dalam KHG adalah simpan air selama mungkin di lahan gambut, terutama di kubah-kubah gambut. Saat musim hujan kita simpan air, dan gambut masih tetap basah di musim kemarau. Jangkauan sekat kanal untuk membasahi gambut dalam eksperimen kami dari 4 plot lokasi itu berkisar antara 170 sampai 270 meter dari kanal. Tentu radius ini akan bervariasi di lain tempat ya. Dan ini sangat tergantung pada kondisi hidrotopografi dan karakteristik gambut setempat. Kemudian kita diperlukan suatu manajemen tata air yang menyeluruh dan terintegrasi pada KHG atau sub KHG atau landscape dalam rangka untuk restorasi gambut. Dan yang terakhir adalah bahwa proses restorasi adalah proses yang tidak instan, butuh waktu yang relatif lama untuk merasakan dampaknya, dengan usaha-usaha yang kontinu dalam rangka untuk terus maintenance dan improvement. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Pak Dr. Surya Tarigan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.